Hari ini kita mau bahas tentang, maaf so cantik ya, nggak apa-apa ya, karena saya cewek. Oke. Kita mau bahas tentang revival stories, tapi ini bukan sekedar stories asli. Tapi ini keajaiban yang Tuhan lakukan lah untuk umatnya. Jadi kita mau bahas tentang revival story yang tentunya nggak yang kecil-kecilan, tapi yang mendunia gitu, yang punya impact besar. Oke, langsung aja. Sebenarnya revival itu terjadi dari kapan sih? Yuk, mana yuk? Oke, kita baca di 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai 4. Yang 3 perempuan, yang 4 laki-laki. 1, 2, 3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Melainkan mencari Allah ayahnya, dia hidup menurut perintah-perintahnya, dan tidak berbuat seperti Israel. Oke, di sini aku cuma ambil 2 ayat karena panjang. Jadi aku mau kasih salah satu contoh Raja Yosafat, di mana revival itu terjadi sebenarnya udah dari dulu banget gitu. Bahkan dari sebelum kita semua ini ada gitu. Cuman ya mungkin baru banget dibahas-bahasnya gitu ya. Jadi revival tuh jangan sampai hilang ya. Kita harus terus adain revival tuh setiap hari. Dan di sini apa sih yang dilakuin Raja Yosafat? Sampai-sampai gue jadiin dia contoh. Jadi Raja Yosafat nih ya udah kayak namanya lah, dia raja. Tapi dia bukan sekedar raja, tapi dia raja yang berdampak buat bangsanya. Apa yang dilakuin Yosafat buat bangsanya? Dia adalah Raja Yehuda, mana dia anak dari Raja Asa. Dia benar-benar mimpin bangsanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia melakukan kehendak Bapa, dia mencari Tuhan, bahkan dia menjauhkan bangsanya itu dari penyembahan berhala. Itu karena dia tahu dia seorang raja, dia punya dampak yang luar biasa buat bangsanya. Dia melakukan hal yang baik itu untuk bisa menyelamatkan bangsanya dia. Jadi apa yang jadi dampak dari yang dilakukan Raja Yosafat ini? Tuhan melihat apa yang dilakukan Yosafat selama dia memerintah, karena dia selalu mengandalkan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia selalu berdoa. Tuhan lihat apa yang Raja Yosafat lakukan, sampai pada akhirnya, pada suatu masa bangsa Yehuda ini mau berperang. Tuhan melakukan mujizat buat bangsa yang Raja Yosafat ini memerintah. Jadi Raja Yosafat tahu bangsanya ini sebenarnya wilayahnya tuh nggak gede-gede banget gitu. Jadi dia dikasih hikmat sama Tuhan buat lo perkuat prajurit militernya gitu, pasukan-pasukannya, supaya yang nggak kalah gitu sama lawan. Akhirnya Yosafat lakuin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kasih tahu buat dia, dan gak sampai di situ, tapi Tuhan melakukan mujizat lain yang lebih besar. Tuhan tahu dia ngapain? Bukan sekedar kalah, musuhnya bukan kalah doang. Asik. Dia bukan sekedar kalah, tapi mereka kalah karena diri mereka sendiri. Karena Tuhan bikin mereka saling perang, saling serang satu sama lain. Padahal mereka satu tim, tapi mereka saling perang. Itu hal dahsyat yang Tuhan lakukan buat Raja Yosafat, karena dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu next, jadi revival bukan cuma sejarah. Jangan jadiin revival bukan cuma sejarah, karena kita butuh revival terus. Jadi kita harus jadi penggerak, di mana revival itu akan terus terjadi, bahkan di generasi kita, di generasi bawah kita. Ya, kayak kita youth, di bawah kita ada teens, di bawah lagi ada sekolah minggu, bawah lagi masih sama emaknya. Nah, karena kita punya Allah yang transgeneration. Kita nyebut Allah tuh, bahkan bukan kita doang ya, tapi pendeta-pendeta dimanapun nyebut Allah itu bukan cuma Allah Abraham gitu, atau Allah Ishak doang, atau Allah Yakub doang, tapi mereka sebut Allah itu
ya paket lengkap, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, nggak ada yang dikecualiin sama semua pembicara di dunia ini. Jadi kita nggak boleh stop di generasi kita, apalagi cuma stop di generasi atas kita gitu. Emang mau lo ibadah nengok kanan, halo om, halo tante gitu doang. Terus lo udah excited, dia udah megang tongkat. Emang gak tega sama ibadah umat, ntar padat gimana kan? Kita emang mau tanggung jawab. Gitu. Oke, di sini gue mau berbagi kedahsyatan Tuhan yang lain, dimana kita tahu Amerika Serikat jauh nih. Gue orang Amerika soalnya. Iya. Di Amerika Serikat kita tahu lah, Amerika Serikat nih negara kapitalis yang punya dampak besar buat dunia. Lu tahu, lu kayaknya pada lebih tahu artis-artis luar daripada artis Indo, ya nggak sih? Dia tuh promosinya tuh kencang banget, bukan main. Bahkan budaya mereka aja cepet banget masuk ke kita, gitu kan? Nah, gue mau kasih tahu di Amerika itu secara berkala ada gerakan doa yang dilakuin di National Mall, Washington DC. Dan yang gue ambil di sini recapan tahun 2023 sampai 2024. Jadi di gerakan doa ini luar biasa banget, dihadirin sama 375.000. Itu gue hitungin satu-satu? Enggak dong, capek. 375.000 orang secara onsite, dan di YouTube online-nya ada 10 juta. Luar biasa nggak? Iya dong. Iya. Terus di situ pokoknya semua orang, benar-benar jutaan orang merendahkan diri, doa puasa, bertobat, dan benar-benar berdoa untuk revival di situ. Dan di situ juga mereka berdoa menjelang hari pemilihan presiden untuk di tahun depannya. Oke, kita mau lihat dulu. Metal. Iya. Oh gitu. Oke. Jadi gelap ya. Oke. Ya, itu recap dari revival di Washington DC tahun 2023 sampai 2024. Tapi gue mau kasih tahu di sini kalau di sana ada satu revivalist namanya Pastor Chan. Dia ini revivalist Amerika tapi dia asal Korea. Jadi dia dikasih tanda sama Tuhan tentang kebangunan rohani di Amerika. Jadi dia dikasih tanda sama Tuhan kalau Amerika ini akan mengalami kebangunan rohani yang besar di tahun 2024. Terus dan dia itu dia dikasih tanda itu di tahun 2022. Dan dia semakin yakin kalau tanda ini akan terjadi itu menjelang pemilihan presiden di Amerika. Dan benar aja di tahun 2024-nya bulan November itu ada pemilihan presiden, dan kalian tahu apa yang Tuhan lakuin buat Amerika? Tuhan kasih pilih Trump buat pimpin Amerika lagi. Ya, itu keajaiban Tuhan. Trump bisa pimpin lagi di masa penjara dia 2 periode ya di tahun ini. Terus kalian sempat tahu berita yang Trump ditembak tuh kan? Itu juga masuk ke berita, dan di situ jelas-jelas juga Trump bilang kalau kejadian itu dia ngerasa kalau Tuhan tuh masih mau lindungin dia dan mau pakai dia untuk buat Amerika itu lebih luar biasa lagi. Jadi, dan bener aja gitu, selama pemerintahannya Trump baru berapa bulan itu dia langsung ngubah 2 kebijakan di sana. Yang pertama ini yang jadi tandanya si
Oh, ini yang Pastor Chean itu yang revivalist itu dikasih tanda sama Tuhan. Kalau hak aborsi di Amerika itu akan segera dibatalin. Dan benar aja Roe v. Wade ini, right to abortion ini dibatalin di Amerika. Tak kecuali untuk orang-orang yang memang secara medis diperluin untuk aborsi. Tapi kalau secara ilegal itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, Trump juga meresmikan kalau di sana cuman ada 2 gender. Jadi itu menjadi pro kontra juga buat kaum LGBT di sana. Tapi buat kita ini suatu hal yang luar biasa dan kita percaya kalau dua kebijakan ini punya dampak yang besar juga untuk dunia, terutama untuk Indonesia. Jadi bukan cuman hal-hal yang buruk aja yang bisa disebar sama mereka, tapi kita percaya melalui pemilihan presiden di Amerika ini juga bisa berdampak buat dunia dan bisa mempermuliakan nama Tuhan juga. Jadi dari revival ini yang bisa kita pelajari dari revival ini adalah doa tanpa henti. Pastor Chean sendiri yang bilang kalau mereka benar-benar sama-sama dan dia ngingetin juga untuk semuanya tetap berdoa terus-menerus sama Tuhan tanpa henti, karena sebenarnya kehidupan orang yang pengikut Kristus itu gak jauh-jauh dari doa dan harus terus-menerus berdoa, karena ya ini yang Tuhan ajarkan. Bahkan Tuhan udah lakuin sendiri di dalam hidupnya. Dia berdoa selama 1 jam. Dia berdoa selama 1 jam di hari penangkapannya dia di Taman Getsemani. Padahal dia sama murid-muridnya, tapi apa yang dilakukan murid-muridnya, mereka tertidur. Bahkan Tuhan sampai bilang kayak apa lo nggak bisa gitu, luangin 1 jam aja buat berdoa bareng gue gitu kan. Itu yang Tuhan lakukan karena dengan berdoa kita bakal semakin intim sama Tuhan, karena kita berkomunikasi sama Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita mendengarkan Tuhan gitu. Dan kita berbicara sama Tuhan, kita ngobrol dan kita dengarkan firman Tuhan, dengarkan Tuhan itu melalui firman yang Tuhan taruh dalam Alkitab untuk kita. Jadi kita harus baca firman Tuhan juga, bukan sekedar berdoa. Kita harus tahu apa yang Tuhan mau juga dalam hidup kita, apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kayak ada di ayat, sorry banget lupa. Sana ya. Di Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Oke, aku mau kayak tadi bacanya bareng-bareng ya, perempuan dulu. 1, 2, 3. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan itu akan diberikan kepadamu. Demikian Bapakku dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yes, amin. Ada amin? Ya. Oke. Kita sesuai dengan ayat ini, kita harus terus minta pimpinan Roh Kudus pastinya buat menuntun kita. Doa itu gak perlu berkata-kata dengan bagus, tapi kita punya hati untuk berdoa. Dan kita mau meluangkan waktu kita untuk Tuhan, bukan menyisakan waktu kita buat Tuhan. Dan jangan berdoa sebentar-sebentar terus aminnya besok gitu. Itu jangan. Kita belajar untuk berdoa. Mungkin memang banyak yang masih takut buat berdoa, apalagi di depan umum gitu, katanya nggak bisa berdoa. Tapi gak mungkin, ini cara berkomunikasi kita dengan Tuhan ya kayak gini gitu, gak ada cara lain lagi. Kita harus berdoa setiap hari, dan berdoa itu adalah tanda bahwa kita butuh Tuhan,
tanda bahwa kita berserah sama Tuhan. Jadi kita harus berdoa tanpa henti. Oke. Next. Oke, so apa lagi yang kalian tunggu? Kita bukan cuma punya contoh dari Alkitab, kita bukan cuma punya contoh dari negara-negara luar, kita juga punya contoh kita sendiri di youth ini. Kita pernah, ini nungguin ya, kita pernah KKR Revival is Now, yaitu satu kegerakan terbesar yang pernah kita buat di 2023. Jadi di sini pun kita gak cuman fokus cari dana dan lain-lain, pasti itu punya ketakutan, jadi ketakutan buat kita karena ini bukan event biasa yang pernah kita lakuin gitu kan. Tapi bukan sekedar dari itu doang, tapi dan bukan sekedar euforianya aja, tapi preparationnya kita lakuin dengan full doa, benar-benar doa. Banyak banget doa yang kita lakuin, kayak doa rantai, terus kita juga ada doa keliling, ada kubu doa, ada doa puasa, banyak doa yang kita lakuin. Dan benar-benar Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa di luar dari ekspektasi kita. Gitu. Apa yang kita khawatirkan, apa yang jadi pergumulan kita, itu apa sih buat Tuhan tuh kayak kecil gitu. Tuhan bukan cuma kasih dana gitu, tapi Tuhan kasih jiwa-jiwa yang luar biasa, itu banyak buat kita. Terus Tuhan kasih volunteer yang gitu, lu melek lo langsung ada gitu, pada ngantri. Terus Tuhan kasih juga tim reach out di tahun depannya, dan kita bisa lebih bergerak lebih lagi ke sekolah-sekolah. Ini suatu pekerjaan Tuhan juga, karena sebelumnya ke sekolah-sekolah itu belum ada tim yang pasti gitu kan. Tapi sekarang Tuhan percayakan youth kita punya tim reach out mana suaranya? Semuanya kayaknya tim reach out ini ya. Oke, gitu. Dan juga menjangkau. Kita harus terus menjangkau ke sekolah-sekolah kemanapun itu, dimanapun kita berada, dan bukan sekedar dari perkataan kita aja, tapi perilaku kita pun juga harus kita cerminkan karakter Kristus juga. Sedikit cerita ini, aku sempat ada ikut buka bersama waktu itu bulan puasa, terus bukber gitu kan, musim-musim bukber, dan aku bukber sama ciwik-ciwik temen SMP aku, dan itu buka puasanya pastinya di rumah temen yang agamanya Muslim dong. Nah, kebetulan temen aku ini orang Aceh yang yang identik atau yang kuat lah mereka gitu kan agamanya. Terus singkat cerita, kita udah azan nih, udah makan, nyem gitu. Terus piring tuh masih berserakan di lantai karena kita lesehan kan. Piring masih berserakan di lantai. Terus udah cewek-cewek biasa foto, tiktokan gitu kan, ngobrol-ngobrol. Nah, aku sama ada 2 orang temen aku, kita lagi foto-foto gitu. Terus kita itu posisinya ngebelakangin piring-piring gitu kan. Jadi karena saya cukup petakilan, jadi gak sengaja keinjak piring hitam saya ya. Aduh, takut deh marah gitu. Tapi pas nginjek piring itu, refleks aku itu langsung gini kayak Yesus gitu. Waduh,
Wah, kayak baptis satu rumah gue gitu. Nyebut Yesus di rumah orang seberang gitu kan. Terus ini acara bukber gitu. Gimana ya gue sendiri lagi cewek lagi. Gue sendiri yang Kristen di situ. Cuman kata temen, udah maaf gitu. Tapi di luar dari itu orang yang ketemu kita, orang yang ada di sekitar kita itu ngelihat kita, apa yang kita lakuin dan apa yang jadi refleks kita. Untung waktu itu refleks aku kayak gitu ya. Jadi tapi emang dari dulu ya puji Tuhannya aku ada punya mama yang selalu memberikan hal-hal rohani untuk aku supaya aku tetap bisa bertumbuh dalam Tuhan gitu. Jadi nggak sembarangan ngomongnya gitu. Jadi kita harus belajar untuk menjaga diri kita, mengasah diri supaya kita tidak kelewatan gitu. Jadi jangan malu untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan juga ya teman-teman. Gitu. Jadi di sini aku mau kasih tahu kalau kita nggak bakal punya kehidupan doa kalau kita belum menerima Tuhan Yesus. So kita buka hati kita, sama-sama kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat untuk kita, supaya apa yang Tuhan janjikan kehidupan kekal itu menjadi nyata buat hidup kita. Oke. So panjang tuh. Yang hidupnya siap untuk dipakai Tuhan pasti bakal lebih excited lagi buat dengar pesan selanjutnya. Coba bilang ke kanan kiri kalian, revival is real bro. Oke, sini Anas, silakan. Oke. Jadi tadi terima kasih Aceh buat sharingnya. Kita diperkuat tentang doa ya. Nah di sini mungkin aku mau melengkapi Aceh juga. Jadi apa sih yang kita lakuin selain doa? Itu aku mau bahas tentang pujian dan penyembahan. Tapi sebelum itu mana tadi sini? Nah sebelum itu kan tema kita revival stories. Nah aku mau ngajak teman-teman nih untuk berpikir sejenak tentang revival. Revival itu apa? Kalau kita lihat di sini revival itu adalah kebangkitan atau kebangunan. Nah dulu itu aku selalu berpikir kayak kalau misalnya revival itu cuma terjadi di KKR atau kayak di ibadah-ibadah yang gede kayak gini terus ada altar call, itu baru terjadi revival. Tapi ternyata revival itu nggak tunggu momen itu, tapi di saat kayak kita saat teduh sendirian di rumah, kita pujian penyembahan sendiri di rumah, itu kita bisa merasakan kebangunan rohani dari diri kita sendiri, gitu. Terus yang pastinya revival itu saat kita merasakan hadirat Tuhan, pasti kita di situ mulai merasakan pertobatan juga. Kita mau punya iman yang lebih besar lagi dari sebelumnya, dan juga kita punya kerinduan nih untuk bergerak, gak cuma diam di kita doang, tapi kita mau share energinya itu ke orang yang lain gitu. Nah di sini aku mau bahas revival yang terjadi di Asbury University, di mana Asbury University itu salah satu kampus yang emang dia base-nya Christian School. Jadi memang dia setiap minggunya ada ibadah. Tapi kita mau lihat apa yang Tuhan lakuin di kampus itu dan gimana kampus itu tuh mengubah hidup banyak orang. Mungkin boleh tolong dibantu. Nah, jadi itu yang terjadi di Asbury University. Biasanya pas mereka ibadah mingguan itu ibadahnya cuma berlangsung sekitar 45 menit dan nggak sepenuh yang di video tadi. Biasanya tuh cuma beberapa bangku doang yang keisi, beberapa baris doang yang keisi. Tapi tiba-tiba di satu hari di tanggal 8 Februari 2023 ibadah yang berlangsung di auditorium kampus itu
tiba-tiba penuh sama mahasiswa yang ada di Asbury yang awalnya mereka cuman yaudah ibadah biasa karena emang jadwalnya, tapi setelah 45 menit berlalu mereka itu nggak keluar dari auditorium. Mereka tetap di dalam situ, mereka tetap menyembah, puji-pujian, terus mereka juga berdoa. Padahal sebelumnya kayak yaudah 45 selesai, udah mereka langsung keluar lanjut kelas lagi. Tapi mereka malah milih untuk bolos kelas dan lanjut ibadah di auditorium. Nah, mungkin di sini menyentil kita sendiri. Kadang kayak kita baru ibadah berapa menit tuh udah ngerasa bosen kali ya, udah ngerasa boring. Mungkin kayak tadi baru sharing sebentar udah lama banget sih ini kapan selesainya. Nah, tapi kita mau lihat di Asbury itu buat mereka 45 menit ternyata nggak cukup. Nah, ini juga kayak kadang aku juga kalau datang ibadah ke youth 2 jam itu nggak cukup gitu. Cool di hari Jumat 2 jam itu nggak cukup. Pengen kayak udah nggak usah pulang gitu kan. Nah, itu yang mungkin itu yang mereka rasakan di Asbury. That's why mereka setelah 45 menit itu nggak berhenti dan malah lanjut sampai 2 minggu nonstop. Dan kalau di total itu sampai 245 jam. Mereka puji-pujian, mereka penyembahan, mereka juga berdoa. Bahkan sampai di situ ada ceritanya, katanya ini terkenal banget di Google. Katanya tuh ada mahasiswa yang mereka tuh sebenarnya musuhan. Gitu ya, kayak misalnya Cikeke sama Karen itu musuhan, tapi tiba-tiba di ibadah hari itu mereka tuh malah saling mendoakan gitu. Dan itu luar biasa banget, kayak Tuhan mengubahkan hati setiap orang. Kita nggak tahu siapa yang dipilih Tuhan, tapi kita juga mau merasakan hadirat Tuhan seperti itu. Nah, tadi kalau kita lihat di videonya, apalagi kita tahu ya Asbury kampus tuh pasti isinya anak muda. Tapi ternyata yang datang berbondong-bondong ke Asbury itu nggak hanya anak muda doang, tapi ada yang generasi di atas kita, di bawah kita. Itu mereka juga datang, bahkan mereka rela-relain berdiri di depan gitu kan. Sampai mereka pujian penyembahan tuh di depan auditorium, gak di dalam. Nah, mereka rindu banget tuh sama hadirat Tuhan. Tapi kita mau lihat kenapa bisa mereka yang dari luar Asbury itu datang ke tempat itu, padahal mereka nggak tahu kan sebenarnya. Padahal kayak kita di Bekasi, kita nggak tahu di Jakarta tuh lagi ada ibadah apa. Tapi kenapa mereka bisa tahu? Nah, itu karena pada saat terjadinya revival itu, revival ini sampai viral di Twitter. Itu juga viral di TikTok, di IG. Makanya aku dapat bahan ini di TikTok karena benar-benar trending banget pada saat itu. Nah, that's why kenapa kita nggak pakai sosmed kita juga untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mungkin di grup SMG yang gede kita udah sering dikirimin konten ya. Kita tinggal post di IG gitu. Kita hargailah usaha tim digital dan juga SMG untuk menyebar ke banyak orang. Nah, dan salah satu alasan kenapa aku ngambil peristiwa revival Asbury ini, karena kalau kita lihat mungkin mirip ya sama kita. Mereka itu menjangkau jiwa-jiwa yang anak muda, generasi muda. Karena mereka tahu nih pas mereka ngadain revival, terus yang datang tuh nggak cuma generasi muda. Maka dari itu tuh mereka membatasi ibadah mereka. Mereka mau menerima yang umurnya sampai 26 tahun lebih diutamakan. Gitu. Jadi fokus mereka adalah mereka mau bikin kegerakan di generasi muda. Gitu. Jadi kita juga punya visi untuk menjangkau jiwa-jiwa generasi Yeremia. Maka dari itu kita mau contoh nih untuk contoh dari Asbury gitu kan. Nah, terus di sini aku juga mau kasih lihat testimoninya. Tolong. Itu tadi testimoninya yang dia datang di Asbury Revival. Dia bilang kayak kita nggak usah lah fokus sama apa yang kita punya saat ini gitu kan. Dia nyuruh kita lupain tentang pekerjaan, tentang cewek kita, tentang cowok kita, siapalah gitu kan, PDKT-an tuh. Kayak yaudah kita datang ke sini, kita bawa diri kita, karena kita mau diselamatkan dari ibadah yang kita naikkan tiap minggunya, tiap harinya. Terus kenapa aku bilang pujian penyembahan itu penting? Karena
pada saat kita penyembahan, aku pun sendiri merasakan kayak saat kita penyembahan itu, disitulah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tuh ngejamah hati kita. Tanpa sadar, kita pada saat penyembahan, kita tiba-tiba coming out aja ke Tuhan, tiba-tiba kita ngakuin dosa. Padahal nggak ada yang nyuruh kan, pada saat itu kita nggak ada yang nyuruh, ayo ngakuin dosa lo apa aja. Tapi pada saat penyembahan, tiba-tiba aja kita ngakuin dosa, kita menyembah Tuhan, kita kayak bilang, ya Tuhan tuh hebat banget, Tuhan tuh gede banget, luar biasa banget. Padahal nggak ada yang nyuruh gitu, itu semuanya ngalir aja karena kuasanya Tuhan. Maka dari itu aku bilang kayak penting juga untuk kita mulai penyembahan, kita mulai pujian, gak usah kita malu sama sebelah kanan kiri kita. Aku dulu juga kayak gitu, aku juga yang masih malu untuk penyembahan. Cuman semenjak di SMG yang banyak bawa pengaruh ini untuk aku, kayak ya kita nggak usah lah peduli sebelah kanan kiri karena emang nggak ada yang sempurna gitu loh. Penyembahan kita tuh buat Tuhan, bukan untuk didengar Tuhan, bukan untuk didengar orang. Jadi mau jelek mau bagus, ya udah itu kan semua nanti urusannya sama Tuhan, bukan sama samping kanan kiri kita. Kayak gitu. Nah, dari video tadi, mungkin dari pesan yang aku sampaikan tadi, pasti kita juga ngerasa kalau banyak jiwa yang perlu kita jangkau. Gak hanya mungkin kadang kita bilang di sekolah, di kampus, tapi mungkin dalam keluarga kita sendiri masih perlu ada yang kita jangkau, adik kita, kakak kita, orang tua kita. Jadi kenapa kita nggak mulai revival dari diri kita sendiri dulu, terus baru kita sebarin ke sekitar kita gitu. Nah, karena kita merasa revival itu perlu, nah, so what should we do now? Apa yang harus kita lakukan? Itu ada di 2 Tawarik 7 ayat 14 disampaikan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Nah, di sini kita dibilang kita disuruh merendahkan diri, gitu kan? Berarti kita nggak bisa menyembah diri kita sendiri. That's why kenapa kita menyembah Tuhan. Itu salah satu bentuk kita merendahkan diri kita di depan Tuhan, kita mengagungkan Dia. Terus kita juga disuruh berdoa sama yang kayak Aceh tadi sampaikan. Kita harus berdoa tanpa henti dan mencari wajah Yesus. Jadi kita datang ke ibadah nggak hanya rutinitas, tapi kita cari kebenaran Tuhan gitu di situ. Terus kita juga berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saat kita sudah bilang, Tuhan aku mau bertobat, aku janji besok bakal berubah. Jangan cuma keluar dari mulut doang, tapi benar-benar harus kita lakuin. Makanya ada yang namanya komitmen kan. Kalau kita sudah bertobat, kita udah janji sama Tuhan, kita komitmen untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka dari situ, kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan pasti mendengar kita dari surga dan mengampuni dosa kita serta memulihkan negeri kita. Kalau kita udah membawa dampak baik ke sekitar kita, kita juga menjadi contoh yang baik, pasti banyak orang yang diselamatkan. Nah, sama kayak tema kita di tahun ini, itu Prayer Double Harvest. Kita juga mau berdoa dan cari Tuhan lebih lagi. Jadi kayak tiap minggu kalau ada kegiatan gereja, ikutin aja. Ikutin terus tiap minggunya ada apa, ikutin aja datang. Nah, terus kita juga mau gak hanya sekedar omongan kita doang yang kita keluarin, tapi kita mau berubah. Sama lah kayak kita ada janjian sama teman ketemu malam ini di Blok M jam 10, tapi kita gak datang. Kita cuma maaf ya kita gak bisa datang karena ada ini, terus besoknya pasti diulangin lagi. Nah, Tuhan kan pasti gak mau ya kita cuma janji-janji doang tapi kita gak ngelakuin. Tapi kita tetap harus ada action begitu. Kalau misalnya kita komitmen dengan pertobatan kita pasti bakal ngerasain hidup yang benar-benar dipimpin sama Roh Kudus. Habis itu, kalau kita dipimpin sama Roh Kudus, kita nggak diem doang di kamar, tapi kita selalu disuruh bergerak juga ya sama Kotian. Disuruh bangun pakai kakinya, pasang sepatunya kotor-kotoran, kita mau bergerak, mau turun ke sekolah dan kampus. Nah, maka dari itu, kita juga mau libatin diri kita di pelayanan. SMG itu wadahnya gede guys, kayak siapa sih yang gak tahu SMG gitu kan? Semua pasti tahu SMG. Nah, makanya karena kita udah dikasih fasilitas, kita punya sosial media, kita punya komunitas yang benar-benar bisa membangun kita, makanya kita ikut juga bergerak. Ini ya foto teman-teman RO, luar biasa sekali. RO hari ini disebut berkali-kali.
Itu, maka dari itu teman-teman kita mau libatin diri kita di pelayanan. Gak cuma tim RO doang nih yang bergerak, mereka pasti butuh bantuan kita. Divisi Asyir, digital, dan lain jemaat sekalipun. Kalian mungkin yang datangnya cuma di KUL atau di hari Sabtu, gak apa-apa, libatin aja diri kalian di RO. Karena di situ kalian bakal bisa benar-benar ngerasain kalian rindu akan jiwa-jiwa itu di situ. Nah, mungkin itu kesimpulannya adalah Revival Asbury itu menjadi tanda pengingat untuk kita. Oh ya, tadi aku lupa ngasih tahu. Jadi sebenarnya Revival Asbury itu nggak hanya terjadi di tahun 2023, tapi itu udah terjadi dari tahun 1905. Jadi dan nggak cuman sekali dua kali, tapi mereka berkali-kali 1950, 1970 dan lain-lain sampai 2023 yang kemarin. Kayak kita ngelihat kampus yang aku juga baru dengar nama kampusnya. Oh, ada kampus di situ. Tuhan pakai secara luar biasa, nggak hanya setahun tapi bertahun-tahun. Jadi ayo kita jadiin SMG juga, nggak hanya cuma dipakai di KKR kemarin, tapi tahun ini, tahun selanjutnya sampai 100 tahun ke depan kita mau jadiin tempat untuk revival gitu ya. Tuh, jadi gerakan ini juga bukan hanya sekedar momen emosional, tapi sebuah panggilan untuk kita kembali lagi ke Tuhan. Kita mau hidup lagi dalam kekudusan dan membawa dampak bagi sekitar kita. Itu paling itu yang mau aku sampaikan.